Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Hingga Yolanda, NIM 2188021 dari kelas PAI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9 semester 2. Saya akan mempraktikkan yaitunya di materi beriman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada arwah junjungan umat, yakninya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, selesai kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini itu lancar dari awal sampai akhir, dan pemahaman anak ibu semuanya itu semakin lebih ditingkatkan lagi, dan pembelajaran itu semakin masuk di kepala anak ibu, dan insya Allah memberikan manfaat dan juga syafaat bagi anak ibu sekalian. Baiklah, pada pembelajaran ini, Ibu akan memberikan atau menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai beriman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati. Baiklah, ini dia, simak videonya. Beriman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Secara bahasa, qadha artinya hukum, keputusan, ketetapan atau kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qadha adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Iman kepada qadha dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan Allah. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Qadha dan qadar atau takdir dibagi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Pertama, takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan.
Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh takdir mu'alaq diantaranya yaitu jika seseorang ingin pandai, maka harus berusaha meraihnya dengan cara rajin belajar dan disiplin waktu. Seseorang yang ingin sehat, maka harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, dan menjaga pola makan. Kedua, takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, gaya gravitasi, kejadian kiamat, juga tentang kematian. Kapan dan di mana kematian menjemput, semua sudah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak bisa mengelak, tidak bisa diundur, atau dimajukan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, seperti 1. Ketenangan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah. Tidak ada kekhawatiran karena yakin bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. 2. Senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah dan bersabar ketika mengalami musibah atau cobaan. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa takdir Allah selalu yang terbaik. 3. Menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa optimis meskipun mengalami kegagalan dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran akan hikmah di balik semua peristiwa yang dialaminya. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu yang sudah menonton video dan juga mengamati serta memahami video yang sudah ibu berikan. Baiklah, untuk pembelajaran ini ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan diskusikan nanti tentang pembelajaran beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati ini. Nanti akan presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalau presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 memberikan tanggapan, dan begitu juga untuk kelompok 2 yang tampil, kelompok 1 dan 3 memberikan tanggapan, dan untuk kelompok 2 dan 3 tampil, kelompok 1 silakan memberikan tanggapannya. Dan nantinya ibu akan memberikan penjelasan mengenai pembelajaran pada siang hari ini. Pertama, itu ada pengertian qada, qadar, dan juga takdir. Secara bahasa, qada itu memiliki beberapa pengertian, yaitunya adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar itu artinya adalah keputusan, ukuran, kekuasaan, ataupun perwujudan atas suatu kehendak.
Secara istilah, yang dimaksudkan dengan qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman ketika segala sesuatu itu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan ketetapannya. Baiklah, yang kedua kita akan mempelajari tentang macam-macam atau jenis-jenis tentang takdir. Yang pertama itu ada takdir mu'allaq dan yang kedua ada takdir mubram. Qadha dan qadar itu atau takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Yang pertama takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contoh-contohnya yang pertama adanya kepandaian. Seseorang yang ingin pandai harus berusaha untuk meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dengan cara belajar, dengan cara disiplin membagi waktu. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Seseorang yang ingin sehat juga harus berusaha dan menggunakan cara yang berfaedah untuk sehat. Misalnya, seorang manusia itu selalu rajin berolahraga dan ia makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga kemakmuran. Kemakmuran itu bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, kemudian harus berusaha untuk meraih segala sesuatu hal yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi seseorang yang menunggu nasib, bukan seseorang yang hanya mengharapkan ketentuan Allah tetapi tidak berusaha, maka ia akan menjadi orang-orang yang berugi. Seseorang yang beriman kepada qadha dan juga qadar itu akan tercermin di dalam kehidupannya sehari-hari. Di antaranya ia tidak berpangku tangan dengan orang lain, ia akan berusaha untuk selalu bekerja dan giat berusaha meraih cita-citanya. Allah telah mengkaruniai berbagai potensi di dalam kehidupan manusia yang digunakan untuk bekal hidupnya. Maka setiap manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir dan juga organ-organ tubuh untuk bergerak. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan dapat digunakan akalnya untuk berpikir. Jadi digunakan untuk berusaha dan ikhtiar untuk meraih cita-citanya. Yang kedua jenisnya itu takdir mubram. Takdir mubram secara bahasa itu artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau yang sudah pasti. Jadi takdir mubram ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak ada peran untuk mewujudkannya. Contohnya takdir mubram ini adalah kelamin manusia, kemudian ajal, panjang, pendek usianya, kemudian sifatnya seperti apa, api yaitu panas, bumi itu bulat, gaya itu gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Dan segala sesuatu sudah diatur Allah dan manusia itu yaitu menjalankan sesuai dengan ketetapan Allah. Itu takdir mubram. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang dahsyat manfaatnya beriman kepada qadha. Itu yang pertama, itu ada senantiasa kita tenang jiwa kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dahsyatnya beriman kepada qada dan qadar itu, kita akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua adalah senantiasa untuk sabar dan juga syukur. Apabila mendapatkan nikmat, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur itu diwujudkan dengan cara pemberian rasa syukur kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menghentikan segala larangan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak ibadah, memperbanyak segala sesuatu hal yang disukai Allah, dan juga beriman kepada qada dan qadar itu juga akan menambah seseorang untuk menyembah sabar dan juga pasrah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan terhindar dari beberapa hal yang akan menjerumuskan kita kepada neraka. Misalnya kita akan terhindar dari kemaksiatan, kita akan terhindar dari sikap sombong, juga kita akan selalu optimis di dalam kehidupan. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada anak ibu yang bertanya, disilahkan.
Saya mau bertanya, Bu, apa manfaat mempelajari iman kepada takdir Allah? Nah, baiklah pertanyaan dari Safa, yaitunya apa manfaat kita beriman kepada qada dan qadar. Mungkin pertanyaannya, jawabannya itu sudah Ibu terangkan tadi, tapi mungkin kurang paham. Jadi Ibu akan memberikan pemahaman lagi. Ada beberapa poin, ini poin-poin saja supaya anak Ibu lebih paham tentang manfaat beriman kepada qada dan juga qadar. Yang pertama, yang tadi Ibu bilang, menenangkan jiwa. Kemudian yang kedua, bersikap sabar dan juga selalu bersyukur. Yang ketiga, ada menumbuhkan sikap optimis. Yang keempat, yaitu menjauhkan diri dari sikap-sikap sombong. Nah, baiklah, itu mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, tadi kita mempelajari tentang pengertian qada, qadar, dan juga takdir. Yang mana qada itu menurut istilah, yaitu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu adalah segala sesuatu hal yang belum tercipta, segala sesuatu itu belum tercipta. Sedangkan qadar itu adalah kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Kemudian yang kedua, macam-macam takdir itu ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Takdir mu'alaq itu masih bisa dicampur tangankan oleh manusia, misalnya kepandaian, kesehatan, kemakmuran bisa dirubah oleh manusia. Sementara takdir mubram itu sesuai dengan ketetapan Allah, tidak ada campur tangan manusia lagi, misalnya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, usia pendek, usia jauh, kemudian misalnya lagi adalah ajal, itu takdir mubram yang tidak bisa dirubah lagi. Kemudian dahsyatnya beriman kepada qada dan qadar, itu manfaatnya menenangkan jiwa tadi. Yang kedua, menumbuhkan sikap optimis, menjauhkan dari sikap sombong, kemudian bersikap sabar dan selalu bersyukur. Ya, paham ya semuanya? Nah, baiklah, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, terlebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.